Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang uji T. Diturunkan melalui S. Gauset tahun 1908 dinamakan distribusi Student karena waktu dipublikasikan Gauset menggunakan nama samaran Student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Sejak itu distribusi bagi T disebut distribusi Student T. Fungsinya ini untuk menguji rata-rata suatu sampel. Nah, untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Lalu spesifiknya itu data yang berskala ukur interval atau rasio. Nah, data berdistribusi normal. Lalu ukuran sampel itu kecil dari 30. Jika sampel lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi sigma tidak diketahui. Lalu terdapat juga beberapa jenis uji T, diantaranya one sample test digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, terus juga ada two sample test, yaitu sampel yang berpasangan. Nah, tes ini tuh digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Lalu ada two sample test yang dua sampel berbebas. Nah, ini tuh membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Lalu ini adalah langkah-langkah uji T dengan SPSS. Pertama, pilih menu analysis, lalu compare means. Nah, one sample t-test itu untuk uji satu sampel, lalu paired sample t-test untuk uji T dua sampel yang berpasangan, lalu independent sample t-test untuk uji T dua sampel bebas. Nah, selanjutnya ada sebuah kasus di mana seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Nah, peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing ton per hektar. Nah, di sebelah itu ada sebuah tabelnya. Lalu dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per hektar dengan alfa 5%. Lalu kita ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, lalu hipotesis statistik untuk uji normalitasnya itu H0 data berdistribusi normal dan H0 data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk hipotesis statistik uji T-nya ini H0 itu rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Lalu H1-nya rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional dan memperoleh alfa 5%. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPSS, yaitu pertama-tama variable view, terus ketik produktivitas dengan data scale, lalu masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk uji T ini kita harus menentukan terlebih dahulu apakah data itu berdistribusi normal ataukah tidak. Pertama-tama kita ke analyze, lalu ke descriptive statistik, explore dan masukkan produktivitas itu ke dependent list, lalu pilih plots dan centang normality plots with test, lalu continue dan oke. Ini ada tes abnormality-nya, yaitu yang Kolmogorov Smirnov itu signya 0,133 dan yang Sapirov itu signya 0,245, yang mana lebih besar dari alfa yang 0,05, yang artinya data ini tuh berdistribusi normal dan bisa lanjut menganalisis ke uji T. Nah, untuk uji T kita buka analis, lalu ke compare means, lalu pilih one sample t-test, lalu masukkan data itu ke tes variabel dan optionnya itu untuk confidence-nya itu 95%, lalu continue dan oke. Nah, ini tuh untuk data one sample t-testnya.
Lalu untuk kriteria ujinya ini tolak H0 jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel atau V-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Nah, berdasarkan hasil tadi diperoleh nilai mutlak T hitung itu sama dengan 4,583 dan V-value-nya itu sama dengan 0,001. Untuk alfa sama dengan 0,05 dan db n kurang 1 sama dengan 9 diperoleh T sama dengan 2,62. Jadi mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabel dan V-value itu lebih kecil dari alfa. Maka H0 ditolak. Lalu kesimpulannya ini adalah berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.